nggak tahu saya aja yang merasakannya atau teman saya juga merasakannya. Nah, batu itu bergoyang gitu. Udah gitu teman-teman nggak mau lagi duduk di situ. Nah, itu indikasinya berarti mereka juga tahu kalau batu itu tadi itu bergerak juga. Gitu. Ada kayak semacam penjaga katanya, kata raksasa. Lihat di sebelah barat itu ada lagi jalan. Gimana kalau kita besok agak cepat dan kita pulang turun dari situ. Tapi ternyata ketika di pertengahan jalan, kami ada sekitar 4-5 kali merasa sudah melewati jalan yang sama. Kakek-kakek dia megang apa ya, kayak bawa kayu gitulah. Tanyanya kakek tadi, kayak mau tanya jalan keluar kemana? Cuma begitu aja. Sobat Kepri, pegunungan memang selalu diidentikan dengan sesuatu yang berbau misteri. Dan banyak juga urban legend ataupun mitos yang berasal dari kawasan pegunungan. Dan kali ini, sisi lain Kepri akan mengangkat sebuah kisah pribadi, pengalaman yang dialami langsung oleh narasumber kita kali ini tentang Gunung Bintan. Bersama saya Tika Ismail, inilah Sisi Lain Kepri. Sobat Kepri, kali ini narasumber kita adalah seseorang yang pernah bekerja di Bintan, namun saat ini berdomisili di Batam, dan ia akan menceritakan pengalaman pribadinya yang dia anggap tidak wajar atau mungkin masih berbau mistis dan misteri. Pengalaman ini ia alami di Gunung Bintan. Bang Jandri, Yes, Mbak Tika. sehat? Sehat. Oke. Jadi aktivitas sekarang apa nih Bang? Nah, masih seputaran pariwisata perhotelan. Oh, oke. Ada kaitannya dengan cerita Abang nanti? Kalau implikasi dari pekerjaan itu sih mungkin ya ada. Oke. Dan kira-kira tuh kayak apa sih Bang ceritanya? Dikit dulu deh, Oke. kasih bocoran. Jadi kejadian ini mungkin ya kami alami bersama 4 orang teman yang sama-sama pekerja, dan ketika melakukan eksplorasi ke Gunung Bintan, kita menemukan beberapa hal yang menurut kita itu kurang wajar lah. Nah, ada beberapa kejadian yang menurut kami pada saat kami naik dan pada saat kami turun yang kami alami seperti itu. Tapi itu posisinya 3 hari? 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya. Oke. Sebelum kita lanjut untuk mendengarkan lebih rinci lagi seperti apa yang dialami oleh narasumber kita kali ini, di episode Sisi Lain Kepri kali ini ada yang sedikit berbeda. Mungkin Bang Jandri juga merasakan nih energinya agak, vibes-nya agak cozy. Ini karena tempatnya.
kita saat ini syuting di lokasi salah satu tempat yang rekomen buat kalian kalau cari tempat kerja yang nyaman. Misalnya bosen di kantor atau bosen kerja di rumah, suntuk ya kan, mau kerja sendiri, mau kerja bareng sama temen gitu kan, itu kalian bisa datang ke sini. Ini namanya Be Coworking Space. Lokasinya ada di Komplek Ruko Mall Botania 2 Batam. Nanti kalian akan bisa lihat ada alamat yang kita cantumkan. Kalian juga bisa klik searching di Google Maps, itu langsung ada. Tadi saya kesini nih, itu benar-benar tepat, lokasinya pas banget. Hidupnya bagus. Di sini jadi selain untuk bisa kalian kerja sendiri atau sama teman-teman, kalian juga bisa, misalnya ada yang mau bikin acara kelompok belajar bersama, kemudian ada juga mungkin meeting ya, jadi meeting dengan suasana yang berbeda, tidak melulu di meeting room yang apa ya, tersekat gitu ya, sempit. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif kalian. Jangan lupa datang ke sini di Coworking Space. Ada food and beverage-nya juga, kopi, aneka kopi, minuman yang lainnya juga, ada snack dan juga makanan berat. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel kita, share untuk episode kali ini, tonton episode-episode yang sebelumnya, like, komen, dan juga kalian jangan lupa notifikasi loncengnya diklik. Gunung Bintan itu memang banyak menyimpan cerita dari segi kebudayaan, sejarah. Tapi sebenarnya seperti apa sih Bang yang dialami, coba dari awal gitu? Oke. Ini Jadi, dalam rangka apa dulu pergi ke sana? Jadi gini Mbak Tika, dulu kan kami bekerja di perhotelan yang ada di Bintan, dan kami terdiri dari beberapa hotel, karyawan di beberapa hotel, dan kita menyatukan satu pemikiran ketika ngambil libur, yuk bersamaan yuk kita coba ambil beberapa hari, karena kebetulan lagi nggak terlalu ramai kan, ya udah kita ambil 3 hari deh, 3 atau 4 hari kita ambil untuk kita dengar tuh Gunung Bintan itu asik tuh ngedakinya gitu. Jadi karena memang background kita dulunya dari asal kita masing-masing itu suka hiking gitu kan. Ya jadi coba kita pikirkan untuk menentukan waktu kapan dan jam berapa kita untuk berangkat ke sana. Jadi rutinitas sih sebenarnya yang membuat kita itu untuk pergi coba untuk ke sana. Nah, jadi pada saat itu ketika kita keluar dari area pekerjaannya kita menggunakan kayak semacam shuttle lah ya. Shuttle keluar dari area, terus kita masuk ke daerah pinggir jalannya sih sebenarnya. Pada saat itu mungkin belum banyak kendaraan ya yang lewat, masih hitungannya jam sekian satu gitu. Jadi kita coba untuk ngikutin itu ke arah Tanjung Pinang, terus ada dekat Sri Bintan itu ada jalan masuk ke dalam, ya kita coba ngikutin. Nah dari simpang itu kita diberhentiin karena nggak mungkin dong masuk ke sana karena shuttle kan dari perusahaan itu. Ya udah kita coba untuk berhenti dan masuk ke sana menggunakan ojek. Nah ojeknya juga kan harus bergantian kita karena yang standby pada saat itu nggak banyak gitu. Jadi kami sekitar jam 9 keluar dari area hotel sampai ke persimpangan itu sekitar jam 10. Nah sekitar jam 10 sampai ke tempat perkampungan di lereng Gunung Bintan itu sekitar jam 11-an ya. Nah sekitar jam 11-an dan kita diangsur untuk berangkat ke sana. Dan sebelum ke sana, sebelum naik kita coba mencari tahu nih. Ya normalnya sih kalau misalnya kita mau melakukan satu pendakian kan, paling tidak kita tahu dulu nih ada apa, yang ada hal-hal yang mungkin yang harus kita coba jaga nantinya ketika kita melakukan pendakian di sana begitu.
Jadi gini Mbak Tika, kita juga pada saat itu mencari orang yang memang bisa kita tanyain semacam apa ya, permisi lah ya dari penduduk setempat bahwa kita akan melakukan pendakian. Nah pada saat itu ketika kami sudah berbicara dan diberikan beberapa arahan, sekitar jam 11-an, dan kita juga tanya nih sama penduduk setempat kira-kira berapa lama nih kita mau naik ke sana, dan mereka memberitahukan itu kalau memang kita langsung itu paling tidak memakan waktu 1 jam dan udah sampai kok ke puncak gitu loh. Tapi kalau kita mau santai mungkin tergantung kita santainya di mana gitu loh. Oke. Jadi pada saat kita naik, ya udah kita minta izin, kita berangkat. Nah di pertigaan, jadi pada saat kita mau naik, mau menanjak ke arah, di situ ada 2 jalan nih, satu ke kanan, satu ke kiri. Nah kita kebetulan diarahkan awalnya itu mengikuti jalan yang kanan, karena itu memang jalan yang biasanya dilewatin orang untuk ketika melakukan pendakian atau mencari sesuatu. Nah begitu. Jadi setelah naik sekitar berapa menit ya. Tapi sebelumnya memang Mbak Tika juga harus bisa pahami bahwasanya ketika kita mau naik tadi itu kita kan banyak nih barang bawaan. Jadi ya nggak mungkin kita langsung naik ke atas karena kebetulan bekalnya juga untuk 3 hari kan. Jadi kita akan coba perlahan untuk naik santai lah gitu loh. Jadi nggak seperti kita dikejar waktu, karena memang kita juga sengaja melakukannya pagi. Tapi sebelumnya memang udah pernah melakukan explore gunung atau memang ada background teman-teman tuh pasti? Kalau kita rata-rata dulu di daerah asalnya kita masing-masing itu ya memang sering gitu loh, kita janjian melakukan pendakian gitu. Oke. Dan memang ya harusnya memang kita juga paham bahwasanya ketika kita mau naik ke salah satu gunung biasanya ada hal-hal yang memang harus kita coba untuk jaga gitu loh. Karena, kembali lagi ke perjalanan Bang Jandri tadi. Ya. Nah di perjalanan itu ketika kita coba naik ada sekitar 20-30 menit kita naik di perempatan, maksudnya dari waktu yang kita tentukan itu sekitar 1 jam, jadi sekitar 15/4 jalan dari situ kita berhenti seperempatnya gitu loh. Nah jadi karena memang kita kecapean, kita coba untuk duduk. Nah cuman ya kita perlahan bawa barang, meletakkan barang masing-masing sambil cari air minum dulu kan, sambil minum. Nah cuman karena kami pikir di situ kita menemukan kayak semacam telaga lah ya, tapi ada waterfallnya, ada air terjunnya gitu loh. Tapi itu bukan air terjun yang ada di Gunung Bintan saat ini? Iya. Itu dia. Jadi pada saat itu memang belum banyak lah yang melakukan itu gitu loh. Maksudnya saat ini kan ada air terjun Gunung Bintan itu kan memang ada. Ini yang Bang Jandri lihat itu telaganya yang aliran dari air terjun tadi gitu. Jadi nah sebelum ke telaga tadi kan kita membuat barang-barang kita itu di satu tempat tuh biar nggak ini. Nah ada kayak semacam batu di situ. Dekat dari situ ya udah baru kita ke sana. Ada hal aneh pada saat kita meletakkan batu itu ransel kita itu di dekat batu-batu tadi yang kita pikir itu tempat duduk. Nggak tahu saya aja yang merasakannya atau teman saya juga merasakannya, kok bergoyang gitu loh. Nah batu itu bergoyang gitu. Saya pikir cuman saya yang merasakan, ya udah karena teman saya udah duluan ke telaga tadi. Batunya sebesar apa? Bisa dibilang kalau untuk berempat bisa didudukin, bisa kita duduk di situ semua. Lumayan gede lah. Semeja ini? Lebih dia ada. Dan itu bergerak? Iya. Bergerak pada saat kita duduk, macam ya kayak semacam gini lah, kita duduk kayak ada yang bergeser gitu kan. Ya udah, jadi kita berpikiran
teman-teman sudah duluan ke telaga, saya duduk sendiri. Cuman saya nggak kasih tahu sama teman-teman dulu awalnya kan gitu. Jadi batunya itu kira-kira sebesar meja ini. Lebih besar dari meja inilah, jadi bisa didudukin untuk 4 orang sebenarnya. Dan saat itu abang dan teman-teman duduk di atas batu itu. Iya. Dan memang merasakan. Kalau saya merasakan, kebetulan teman saya yang duluan kan. Jadi saya nggak tahu duluan ke telaga tadi, saya nggak tahu mereka merasakan apa enggak gitu. Tapi setelah saya masuk ikut ke mereka diem melihat sebentar di telaga tadi. Kok ada kayak semacam udang gitu loh, tapi gede-gede loh Mbak. Di dalam telaga itu. Udang di dalam telaga. Udang dalam telaga, kayak model udang galah. Cuman kebetulan kan kita orang dapur. Hidupnya udang itu tahu kita di mana untuk yang sebesar itu sebenarnya. Jadi kawan-kawan bilang, gitu. iya, yang dalam pemikiran kita pada saat itu enak juga ini kita bawa ke atas nih, jadi lauk kan gitu. Lumayan tuh 3 hari. Iya tuh, betul, kan. lumayan. Makan udang gratis nih. Gratis, bener. Nah cuman yang tadi mungkin yang dipesankan sama penduduk setempat itu, kalau ada hal yang aneh, ya kalau boleh nggak usah diapa-apain lah. Nah menurut kalian aneh jangan diapa-apain lah gitu. Nah awalnya niat mau ngambil, tapi ternyata kawan bilang, jangan ah. Kan tadi ibu itu juga bilang, bapak itu juga bilang tadi kalau ada yang aneh jangan diapa-apain. Oh ya udah. Ya cuman ya kesel aja sih gitu loh. Pada saat kita memang wah ini lauk yang paling bagus nih, bervitamin banget nih kan gitu. Nah, tapi ternyata kita nggak pergi. Ya udah sekitar 15-20 menit sambil merokok sebentar, kita nongkrong sebentar di situ. Dan udah gitu teman-teman nggak mau lagi duduk di situ. Nah itu indikasinya berarti mereka juga tahu kalau batu itu tadi itu bergerak juga gitu loh. Nah, dan itu ada komunikasi antara abang dan teman-teman belum ya? Belum membahas. Belum membahas itu. Oke, mungkin saat itu masing-masing berpikiran entar deh gitu berpikir loh. Ini hanya halusinasi Iya, sendiri gitu. Atau teman-teman ngerasain. Oke, lanjut. Jadi kebetulan kan udah kita siap-siap mau naik lagi ke atas. Jadi kita sampai sekitar jam 12:30 lah, nyampe kita di atas. Cuman di dalam perjalanan tadi mulai kawan ada yang mencoba untuk ngebahas gitu loh. Tadi kerasa nggak sih batunya? Saya bilang langsung, berarti bukan cuma aku yang ngerasain ya. Kayak ada yang bergeser sih tadi katanya. Ya udah berarti kami berempat merasakan itu gitu loh. Jadi yang sudah saya pikir ya udahlah. Toh juga memang segala sesuatu yang di alam itu pasti ada uniknya juga. Ada hal-hal yang juga memang alamiah yang mungkin kita ini kan selalu berpikiran positif lah kita di situ pada saat itu. Tapi kan itu menjadi apa juga ya, rasa penasaran juga ya gitu loh. Malah dulu saya dengar di sana sebelum kami naik itu ada kayak semacam penjaga katanya. Itu yang saya dengar. Penjaga di Gunung Bintan itu kalau ceritanya sih sebenarnya kayak kata raksasa. Cuman memang jarang menampakkan diri gitu loh. Nah, cuman saya nggak tahu mungkin pada saat itu apakah kami menemukan itu, bertemu dengan itu, kita nggak tahu pada saat itu ya. Cuman sekilas info yang kami dengar dulu memang ada ceritanya seperti itu. Ya udah ketika sampai di atas dan ternyata di atas luar biasa. Memang ada sebelumnya ternyata yang pernah naik sampai di puncak itu karena terbukti ada tulisan-tulisan di situ. Itu posisinya kalau dari kaki Gunung Bintan. Ya. Ini masih di hari pertama nih ya? Iya, baru naik kita. Baru naik. Iya. Butuh waktu berapa lama untuk naik dari kaki ke puncak Gunung Bintan? Kalau yang normalnya seperti yang kami tanyakan sebelumnya itu cuma 1 jam kalau kita langsung. Tapi kalau kita naik itu tadi karena kita santai sambil istirahat beberapa kali ya. Kebetulan di yang pertama tadi itu yang agak sedikit aneh. Jadi harusnya jam 12 kita udah sampai kalau kita langsung.
Cuman pada saat ini Kak bilang tadi istirahatnya sekitar 30 menitan lah di situ. Masih normal sih gitu loh. Gitu. Nah, selama kita di sana ya memang nggak ada yang aneh yang kita lakukan. Ya cuman hari pertama kita langsung bikin tenda, terus siapin peralatan-peralatan yang kita gunakan nanti untuk memasak nasi gitu kan. Ya udah, kita bawa kayak minyak-minyak untuk inilah, untuk ngegoreng apa yang kita siapin untuk bekal di atas nantinya. Oke. Nah, satu hari itu ya udah kita normal aja sih gitu loh. Berarti posisinya nginepnya itu atau stay-nya di puncak. Di puncak, Puncak ya. Di Oke. puncak. Dan memang paling kita nyanyi gitaran di situ. Jadi sambil kadang teman manjat. Nah, saya kan agak kurang bisa manjat ya. Teman manjat dan memang kelihatan semuanya di situ. Nah, posisinya ternyata Gunung Bintan itu ada kayak semacam teluk di seputaran itu. Setelah dilihat sama teman kan, kayaknya memang ada teluk di situ. Jadi 3 hari menginap di puncak. Puncak ya. Itu dari hari malam. Kita bilang malam lah ya Bang ya. Malam pertama, malam kedua ya. malam ketiga. Iya. Berarti selama itu tidak ada mengalami kejadian aneh Nggak ada sih selama di sebenarnya. atas ya. Nggak ada. Oke, have fun dong berarti. Evan, dan kebetulan kan kita laki-laki Iya, yang iya. pada saat itu juga kita memang ya hobinya gitaran, terus memang karena untuk malam juga kita ada bawa kayak semacam minuman penghangat badan lah namanya gitu kan. Oke. Nah, Iya, iya. dan kita itu kan normal sebenarnya ya, Oke. normal kan, dan ya udah sampai hari ketiga kita di malam hari kita mau pulang esok harinya. Berarti ini hari keempat. Ya hari keempat lah. Jadi kami berpikiran besok kita agak cepetan yuk. Kenapa? Teman tadi bilang, kan kita kemarin naik dari sini. Kalau kalian setuju kita cari jalan lain yuk dari sini, kan kebetulan tadi saya lihat di sebelah barat itu ada lagi jalan. Cuman mungkin jarang dipakai. Nah, gimana kalau kita besok agak cepat dan kita pulang turun dari situ? Ya udah, kita berembuk dulu kan. Akhirnya kita sepakat esok harinya kita berangkat dari situ, gitu loh, dari jalan alternatif tadi. Sekitaran itu ya udah kita istirahat, sekitaran itu jam 9 pagi kita sudah mulai turun. Setelah kita bangun pagi, kita siapin semuanya, kita packing segala macam, barang-barang kita masuk. Carrier semuanya sudah memang lengkap, yang apa namanya, sampah-sampah yang kita bersihkan kembali, dan ya udah, yang namanya tempat itu yang selalu kadang dipakai orang untuk itu kan, berarti ya siapa yang terakhir kalau boleh tetap dibersihkan lah gitu loh. Bekas-bekas bakaran juga kita matikan, takutnya ada yang namanya kebakaran kan. Ya, betul. Ya udah, kita prepare. Nah, jam 9 kita berencana langsung jalan gitu loh. Jam 9 pagi tuh. Nah, Oke. Jadi yang tadi harusnya berarti kan memakan waktu kalau dari bawah ke atas itu kurang lebih 1 jaman. ya, Kalau normal ya. ya, Kalau misalnya mungkin istirahat tadi kan Bang Jandri bilang makan waktu 2 jaman gitu. betul. Ya jadi kalau pas turun pun harusnya karena kan posisinya kalau mendaki itu lebih lama gitu kan. Iya, Ya kan? Jadi kalau prosesnya itu turun harusnya lebih cepat lebih dong. cepat karena ya kan? bisa prosotan. Guling-guling. Guling-guling gitu loh. Iya. Jadi harusnya bisa lebih cepat Harusnya nih. bisa lebih cepat. Terus Cuman ya yang membuat kita nggak berpikiran seperti itu sih karena kita nyari jalan lain untuk turun gitu loh. ini keputusan untuk mencari jalan lain ini memang karena apa ya, kayak iseng aja, udahlah kita kayak pengen tahu itu Iya. jalan di sini ini, atau ada bisikan-bisikan yang enggak, kalian harus lewat jalan sini lagi gitu. Kalau itu sih sebenarnya enggak. Oh enggak, jadi memang pure emang Cuman memang mau pure karena penasaran lah ya. penasaran dan Oke. karena memang ada bekas jalan yang sudah pernah terbuka tapi mungkin jarang dilewatin orang gitu loh. Nah,
Jadi kita coba turun dari situ. Jam 9 pagi start, dan mulai di pertengahan jalan kita menemukan hal yang aneh lagi. Ya. Kami nggak tahu pada saat itu memang harus ada ritualnya kah kalau kita mencoba untuk mengeksplor yang baru di sana, gitu loh. Tapi ternyata ketika di pertengahan jalan, kami ada sekitar 4-5 kali merasa sudah melewati jalan yang sama, gitu loh. Nah, Abang taunya itu jalan yang sama? karena kami kan ketika membuka jalan baru tadi, kami memberikan semacam tanda. Oke. Pasti ada aja yang kami mungkin ya kayak kami petik daun, ada yang kami giniin tapi nggak dipatahin gitu loh. Artinya kan ya memang kita yang membuat itu gitu loh. Nah masalahnya sih ada sekitar 4-5 kali kita nggak kok balik-balik ke sini gitu loh, muter-muter. Sini lagi gitu. Kayak never ending story Iya, gitu iya, loh. iya. Gitu loh kok. Jadi kayak nggak nyampe-nyampe gitu. Nah, ketika kita lihat jam, ternyata itu sudah menunjukkan pukul 4:05 gitu. Jam 4 mau ke jam 5. Berarti kami dari jam 10 tadi muter-muter aja di sini gitu loh. Teman berpikiran, wih ada yang aneh ini jadinya nih katanya. Ya udah. Nah ada teman. Nah teman kita ini termasuk orang yang apalah ya, yang agak sedikit paham mengenai gimana caranya keluar dari sesuatu yang mungkin kita kebingungan. Dia berdoa awalnya kan. Berdoa di sebentar, ya udah kita turun. Kita turun. Kami masih was-was nih ketika kita turun lagi, ketemu lagi nggak jalan yang tadi gitu. Tapi ternyata enggak. Ya ternyata akibat dari doa itu bekerja pada saat itu gitu loh Mbak. Gitu loh. Nah cuman kami tidak paham arah dari yang kami jalani itu benar apa enggak. Gitu loh. Jadi terus ada jalan. Terus ada jalan gitu loh. Karena memang ya udah ngikutin kata hati aja lah memang. Dan kemana itu kita jam ini. tuh Bang? Ya. Ada. Makanya saya bilang tadi dari jam 9 kita turun, ketika sudah 4-5 kali kita mutar-mutar di situ aja. Pokoknya itu hampir jam 5 pada saat itu. Terlalu lama menurut kami gitu loh. Itu hampir sekitar Setengah hari lah. iya. Setengah harian 8 lah. jam. Iya lebih kurang. 8 jam. Oh. Nah jadi ketika udah kita ngikut deh. Akhirnya kami menemukan satu kayak semacam rawa lah. Rawa yang memang kayak sepertinya itu harus kita lewati. Nah, dan itu sudah mulai agak gelap. Sekitar jam 6-an gitulah gitu loh. Nah, cuman ketika kita coba nanti ya namanya rawa nih, dan kita yakin itu bukan air asin gitu loh, kayak air payau gitu. Yep. Nah, ketika kita ngelihat ternyata di kaki kita itu sudah banyak lintah yang nempel di situ pada saat itu. Udah, kami coba ngikutin aja jalan. Ngikutin jalan, dan ada yang kami berpikiran kedengaran suara kayak suara motor gitulah. Udah, berarti udah dekat kita nih gitu loh. Mungkin itu jalan gitu loh. Nah cuman ketika kami mengikuti jalan yang tadi, kok semakin jauh. Akhirnya teman mengambil inisiatif. Tapi itu suara motor yang didengar itu tadi. Iya. Itu kayak semacam lewat gitu. Abang dan teman-teman mendengar semua. Semua kami mendengar, okay. ya. Nah ternyata ketika kami mengikuti arah suara tadi, jalan terus, ternyata dia semakin menjauh. Dan kami semakin dalam ininya, di rawa-rawa tadi itu. Dan dari jauh, ada hal aneh lagi mungkin yang kami lihat itu adalah
seperti ada sekelompok orang yang pegang senjata pada saat itu. Dan itu maghrib ngapain gitu di situ. Kawan bilang, udah nggak bener, jangan diterusin, diterusin jalan ini, itu nggak benar. Itu kalian lihat kan? Ya memang kita melihatnya kayak semacam apa ya, sekumpulan orang-orang. Saya mungkin ya penglihatan kami yang aneh, atau memang ternyata memang orang itu ada di situ pada saat itu, saya nggak tahu. Apakah mungkin kami dikasih penglihatan, mungkin dulunya tempat itu seperti ada tempat perburuan atau apa gitu kan. Dan itu bukan sedikit orangnya gitu yang kami lihat. Akhirnya kami balik dan kami harus menyeberang rawa-rawa tadi itu yang sampai kita lewatin ternyata sampai segini. Sedada kita yang harus kita lewatin untuk masuk ke seberangnya gitu loh. Nah, sampai di sana teman mengambil inisiatif, ini nggak benar sudah, berarti gimana caranya memastikan ini bahwasanya kita sudah dekat atau gimana katanya. Nah, kawan tadi berinisiatif, namanya Bembeng, dia manjat ke pohon yang tinggi, dan ternyata yang dilihat itu adalah laut. Ternyata tadi memang kami mengarah ke teluk gitu loh. Artinya berlawanan dengan jalan yang harus kita cari gitu loh. Waduh, berarti kita harus berlawanan nih, ngambil jalan nih. Begitulah jadinya kami mengambil keputusan. Udah sampai di sana, cuman ya kita udah di mana sebenarnya gitu loh. Sudah mulai kita bimbang nih. Ya udah, kita berarti berlawanan arah lah. Kita coba mengambil jalan tadi. Ya, sekitar 15 sampai 20 menit kita jalan. Kami melihat dari depan itu ada kayak semacam apa ya, kayak orang tua lah. Orang tua. Kakek-kakek, dia megang apa ya, kayak bawa kayu gitulah. Kayak bawa kayu di pundaknya dia. Cuman memang maghrib. Masih ada gini orang gini di daerah tempat beginian gitu loh. Atau mungkin orang sana jam segitu masih normal gitu loh. Cuman yang begitu kami coba papasan, saya nggak ngomong lagi udah, karena udah butek lah pikiran, udah nyampe di mana kita ini. Teman saya bilang, ya untungnya teman saya masih ada pikirannya yang jernih gitu loh. Tanyanya kakak tadi, kayak mau tanya jalan keluar kemana katanya. Cuman begitu aja, dikasih sign begini gitu, nyuruh ke belakang dia. Berarti kan karena kami papasan, dia arah ke sana, kami arah kemari. Agak merinding saya. Cuman yang dalam pemikiran kami pada saat itu, kakek ini ngapain ke sana? Sementara tadi tempat itu tempat yang kita lewatin yang tadi kan, yang nggak mungkin juga orang-orang di maghrib gitu ada gitu loh. Ada tujuannya ke sana, ngapain gitu loh. Ya udah, ternyata begitu kita ngikutin arahan dari kakek tadi itu, mau bilang makasih kayak gitu kan, udah nggak kelihatan. Dan akhirnya kita ketemu. Ingat yang tadi pada saat kita mau naik ada 2 jalan, ternyata itu jalan yang satunya lagi yang ke kiri yang kita temuin, dan kita ikut lagi ke jalan lurus tadi. Jadi posisinya jam berapa? Sudah hampir jam 7. Iya. Akhirnya sampai titik awal kita mau naik. Iya, gitu loh. Dan dari situ kan kita udah tahu nih, oh berarti kita tinggal ke sana gitu. Baik, sebelum kita menuntaskan cerita pengalaman pribadi dari Bang Jandri dan teman-temannya di Gunung Bintang pada tahun 2003. Yeah. Yang posisinya pada saat itu Gunung Bintang memang belum banyak orang yang pergi ke situ untuk mengeksplor, dan kondisi jalan juga masih dalam keadaan sepi. Jembatan waktu itu juga masih belum
jembatan baru yang sekarang ini ya Bang? Belum ya, ada. masih jalan belum ada. lama kan? Kita masih jalan yang lama. Dan juga penerangannya juga masih terbatas. Pastikan Anda sudah subscribe channel kita Sisi Lain Kepri untuk episode kali ini. Wajib tonton sampai habis, share ke teman-teman kalian, komen dan like-nya kita tunggu, dan kita lanjut lagi bersama Bang Jandri. Alhamdulillah kan sudah sampai nih ke titik awal perjalanan, ya kan, di simpang ketika mau naik itu tadi kan ada dua ya, ada dua jalur yang harus dipilih. Setelah itu tidak ada kejadian lagi, langsung pulang. Kita langsung melewatin jalan ya perkampungan tadi. Oke. Nah di perkampungan itu kan bisa dibilang kalau pencahayaan kayak lampu listrik juga belum banyak ya. Dan ya kita jalan, akhirnya kita jalan jadinya. Jalan ke simpang sebelum masuk ke ini tadi, ke apa namanya, daerahnya Sri Bintan ya. Iya. Ya kalau nggak salah, daerah Sri Bintan. Pinggir jalannya, karena kan kita harus nunggu orang lewat nih, karena udah kemalaman. Nah setahu saya dulu kalau dari Tanjung Pinang ke arah Tanjung Uban itu dia paling 1 jam sekali angkutan. Nah udah, untuk menuju ke sana itu ya udah kita sambil santai jalan, dan akhirnya 15 menit sampailah di pinggir jalan tadi, dan akhirnya kita ketemu masuk ke area perhotelan lagi di situ, daerah wisata di situ. Ya udah, akhirnya besoknya baru bisa kita istilahnya membuka cerita lah gitu loh sama teman-teman setelah sampai istirahat masing-masing. Dan pernah kembali lagi tidak ke Gunung Bintan, Bang? Nah kebetulan setelah itu ya kondisi pada saat itu teman-teman yang berempat ini berpencar nih. Ada yang pindah pekerjaan, bukan di situ lagi. Kayak saya sendiri pindah ke Batam. Ada yang balik ke daerahnya. Ya begitulah. Jadi berpencar. sampai hari ini belum pernah kembali lagi ya ke Gunung Enggak, Bintan berarti tapi ya? kami masih kontek-kontekan kecuali satu orang. Nah satu orang ini saya nggak tahu di mana. Yang satu di Aceh, berdua sama saya di Batam. Oke. Mungkin teman-temannya nonton nih Sisi Lain Kepri ya kan? Pasti, dia pasti tahu. Kalau ada teman yang lost contact, mungkin dari Sisi Lain Kepri nanti bisa kontak balik ya. Jadi dari Gunung Bintan bisa reunian lagi. Oke. Pesannya nih Bang Jandri untuk teman-teman Sisi Lain Kepri, Sobat Kepri yang mungkin nanti punya ide atau planning untuk explore ke Gunung Bintan. Kalau saya sendiri sih melihatnya mungkin niat ya. Niat tadi sebenarnya. Apapun yang akan kita lakukan, apalagi yang berhubungan dengan alam, kalau niat kita baik, segalanya akan baik. Kan gitu. Oke. Dan mungkin tadi kan Bang Jandri sempat berceritakan ada sedikit kenakalan yang dilakukan. Mungkin karena itu ya. Yang tadi saya bilang saya ada bawa penghangat badan. Dan memang di malam itu, di malam kedua kalau nggak salah ya, penghangat badan itu membuat kita agak sedikit teriak-teriak di situ. Mungkin. Jadi mungkin apa ya? Alam itu tidak merestui. Atau makhluk-makhluk penunggu di situ merasa terganggu. Iya kan? Nah, jadi sebisa mungkin pesannya untuk teman-teman mungkin lebih bisa menjaga. Ya kan? Karena biar bagaimanapun alam yang tak kasat mata ini memang ada. Iya kan? Kita tetap harus berpikiran bahwasanya ya dunia kita dengan dunia mereka itu selalu berdampingan. Jadi ya ketika mungkin kita merasa nyaman melakukannya, kita belum tentu merasakan mereka nyaman, dan sebaliknya kan begitu. Jadi saya pikir tetap melakukan hal yang baik ketika berhubungan dengan alam, itu sih salah satu. Terus yang kedua juga
dijaga kebersihannya. Ya, itu penting sekali. Ya, karena memang banyak hal kan yang bisa dilakukan, yang terjadi ketika mungkin contoh sisa bakaran ternyata kita nggak matiin, bisa jadi ada kebakaran hutan. Terus kemudian juga ketika mungkin sampah-sampahnya kita bikin berserakan, apa yang terjadi gitu loh. Dan kalau seminimal mungkin jangan banyak bawa plastik lah. Ya. Kalau ke gunung lah, itu aja sih. Mengurangi sampah plastik. Mengurangi ya. sampah plastik. Lagi pula kan menjaga itu termasuk salah satu bentuk respect Iya, terhadap tempat tersebut, betul. terhadap para penjaganya yang mungkin kita tidak bisa melihat. Iya. Oke, Sobat Kepri, dari kisah Bang Jandri tersesat saat mendaki di Gunung Bintan, mungkin kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita, seperti Bang Jandri bilang tadi, kita dan para penjaga Iya. di alam tak kasat mata ini hidup berdampingan. Kalau kita dengan manusia saja, antar manusia sesama manusia, seperti saya sama Bang Jandri gini, Iya. harus saling menghargai, menghormati. Seperti itu juga yang harus Iya. dilakukan antara kita dengan mereka, dengan alam. Karena kalau kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk support dari kalian semua. Jangan lupa subscribe our channel, komen, like-nya kita tunggu, notifikasi loncengnya dibunyikan dulu, follow Instagram kita di Sisi Lain Kepri, cerita kalian kita tunggu, request kalian kita tunggu di DM, juga di email sisilainkepri@gmail.com. Saya Tika Ismail, pamit undur diri, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.